Materi selanjutnya kita belajar mengenai pecahan desimal. Namun sebelumnya kita harus memahami dulu pengertian bilangan desimal dan juga pengertian pecahan desimal ya. Nah, untuk bilangan desimal, pengertian bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini adalah bilangan yang memiliki tanda koma. Tanda koma ya, begini. Saya seperti ini tanda koma. Contohnya 0,3, 0,16, 0,235 ya, dan seterusnya ya. Nah, tanda koma ini adalah disebut tanda desimal. Tanda desimal. Sedangkan angka di sebelah kanan tanda desimal ini dan ini menyatakan banyak tempat desimal. Ya, misalnya 0,3. Maka banyaknya tempat desimal dari 0,3 ini adalah 1. Nih. Kalau 0,16 banyaknya tempat desimalnya adalah 2. Nih, 1, 2. Sedangkan kalau yang 0,235 banyaknya tempat desimalnya adalah 3. Nih, 1, 2, 3. Begitu seterusnya ya, sudah dipahami ya. Nah, berikutnya untuk pengertian pecahan desimal, ini saling berhubungan ya nak ya. Pecahan desimal itu adalah pecahan berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Ya, sebagai contoh, ya kita lihat contoh yang bilangan desimal ya. Untuk 0,3 karena dia memiliki banyak tempat desimal 1, banyak tempat desimalnya 1, maka ini penyebutnya adalah 10. Jadi yang punya bilangan desimal yang memiliki 1 tempat desimal itu, maka penyebutnya adalah 10. Kita tulis sini 3. Sedangkan yang memiliki 2 tempat desimal seperti 0,16 ini, maka pecahan desimalnya adalah 16/100. Ya, jadi dia berpenyebut 100. Ya, yang memiliki tempat desimal sebanyak 2 itu penyebutnya 100. Nah, yang untuk contoh 0,235 ini, karena dia memiliki tempat desimal sebanyak 3, ini penyebutnya adalah 1000. Kita tulislah bilangan aslinya 235. Demikian selanjutnya ya. Jika dia memiliki 4 tempat desimal, maka penyebutnya adalah berapa? Iya, 10.000. Gitu ya nak ya. Selanjutnya. Nah, dari penjelasan tadi berarti anak-anak sudah bisa menentukan tempat desimal. Ya, sebagai contoh soal, tentukanlah tempat desimal dari 28,754. Nah, kita akan awali dari bilangan yang paling kanan ya, nih, 4. 4 ini berada pada tempat perseribuan karena dia berada pada 3 angka di belakang koma. Ya, tempat desimalnya adalah perseribuan. Nilainya adalah 4/1000. Kan perseribuan ya, maka dia per 1000, 4/1000. Selanjutnya angka 5, ini nilai tempat desimalnya adalah perseratusan. Nilainya adalah 5/100. Selanjutnya angka 7. 7 ini nilai tempat desimalnya adalah persepuluhan. Nilainya adalah 7/10.
Nah, itulah tempat desimal yang di belakang koma. Nah, sekarang untuk angka di depan koma, maka kita awali ini dari 8. Tempat bilangan ini adalah satuan. Nilainya adalah 8. Yang terakhir adalah 2. Nah, 2 ini adalah puluhan. Tempatnya adalah puluhan. Nilainya adalah 20. Gitu penjelasannya. Nah, berikutnya yang keempat, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Sebagai contoh, ubahlah pecahan biasa dari 2/8 menjadi pecahan desimal. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pembagian bersusun ya. Di awal tadi Miss sudah jelaskan. 2 dibagi 8. Coba kita buat dalam pembagian bersusun. 2 di dalam dibagi 8. Nah, 2 dibagi 8 kecil bagi besar itu kan tidak bisa. Maka kita pinjam puluhan. Puluhan di sini kita letak, maka pada pecahan desimalnya nanti tempat puluhannya akan ada ya. Oke, 20 dibagi 8. Coba kita lihat perkalian 8 ya. 1 dikali 8, 2 kali 8, 3 dikali 8 dan seterusnya. Nah, untuk itu anak-anak harus menghafal perkalian. 1 dikali 8, 8, 2 dikali 8, 16, 3 dikali 8, 24. Oke, kalau kita lihat di sini di perkalian 8, maka yang paling mendekati 20 adalah 16 ya. Maka 20 dibagi 8 yang bisa adalah 2 ya. 2 dikali 8 16. Maka selanjutnya kita kurangi. 20 dikurang 16 4. Kita pinjam lagi untuk tempat nilai ratusannya. 40 dibagi 8. Ayo kita lihat dulu ya yang mana mendekati dari 40. 4 kali 8 32. 5 kali 8 sama dengan 40. Ternyata ada ya, hasilnya adalah 5. Maka di tempat ratusan kita tulis 5. 5 dikali 8 40. Pembagiannya sudah habis. Oke, maka hasil dari 2 pecahan biasa 2/8 itu untuk bilangan desimalnya 0,25. Tapi ini baru bilangan desimal ya. Untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal kita perhatikan karena dia berada bilangan desimal ini mengandung 2 tempat desimal, maka dia per 100 ya. Ingat ya mengenai tempat desimal. Oke, per 100, maka kita tulis sini bilangan aslinya 25. Ini dia hasilnya. Nah, kita lanjutkan yang kelima, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Sebagai contoh soal, ubahlah bentuk pecahan biasa ini ya, pecahan biasa ini menjadi bentuk persen. Ini adalah lambang dari persen. Caranya sangat gampang sekali anak ya. Kita langsung kali aja dengan 100%. Ya, 100 dibagi 4 berapa? Ayo coba kita cari sama-sama. 100 dibagi 4. Mula-mula kita bagi dulu yang paling kiri ya. 10 bagi 4 bisanya berapa? Nah, untuk itu anak-anak juga harus menghafal perkalian 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Demikian selanjutnya ya. Maka yang mendekati di sini adalah 8. Maka kita tulis 2 di sini. Oke, 2 dikali 4 8. Selanjutnya kita kurangi. 10 dikurang 8 itu 2. Kita turunkan 0 dari 100 tadi. Oke, selanjutnya 20 dibagi 4. Ayo coba kita lanjutkan perkalian 4-nya ya. 4 dikali 4 ini 16. 5 dikali 4 ini 20. Nah, ternyata ada ya 20 berarti perkalian 4-nya adalah 5. Kita tulis di sini 5 dikali 4 sama dengan 20.
habis. Maka hasilnya adalah 25 di sini. Ini baru pembagian 100 sebagai 4. Nah, selanjutnya 25 dikali 5. 25 dikali 5. Coba kita cari ya. 25 dikali 5. 5 dikali 5 ya 25 ya. 25, 5-nya kita tulis, di sini kita simpan 2. 2 dikali 5 10. 10 tambah 2 12. Ya, 125. 125 ya, Nak ya. 125. Maka bentuk persen dari 5/4 itu adalah 125%. Nah, berikutnya contoh soal mengubah bentuk persen menjadi pecahan ya. Ini ada contoh soalnya, ubahlah 15% menjadi pecahan. Nah, ini sangat gampang sekali ya, Nak ya. Nah, jadi 15% ini kan 15/100. Ya, kita jadikan dia menjadi penyebut 100. Nah, baru kemudian kita sederhanakan ya, kan konsep penyederhanaan di awal Miss sudah ajarkan. Ini sama-sama dia pembilang dan penyebut kita bagi. Bisanya berapa? Apakah 5 ya? 5 bisa ya? 5. Bawah 5 juga bisa. Oke, 15 bagi 5 3. 100 bagi 5 20. Ya, jadi bentuk pecahan persen 15% menjadi pecahan itu adalah 3/20. Paham ya?